Ruby McCollum lahir pada tanggal 31 Agustus 1909 di Zuber, Florida. Dia dikenal sebagai orang yang brilian. Di usia muda, ia bersekolah di sekolah khusus anak-anak kulit hitam berbakat. Pada tahun 1931, Ruby Jackson menikah dengan Sam McCollum. Mereka tinggal sebentar di New York, tetapi kembali ke Florida. Tak lama, suaminya bergabung dengan organisasi perjudian ilegal. Selain itu, sang suami juga memiliki bisnis usaha properti dan lainnya, sehingga keluarganya menjadi salah satu keluarga kulit hitam terkaya di Florida. Meski Ruby merupakan wanita kulit hitam terkaya, ia tetap tidak bisa lepas dari rasisme yang melekat padanya. Pada saat itu, masih ada rasisme dan salah satu kepercayaan antebellum yang bertahan hingga saat itu adalah praktik hak paramour, yaitu hak seksual pria kulit putih terhadap wanita kulit hitam dari segala usia atau status perkawinan tanpa adanya konsekuensi. Sekitar tahun 1948, Sam McCollum sering melakukan perjalanan bisnis. Karena itu, suaminya jarang ada di rumah. Ruby merasa kesepian dan suatu hari ia memiliki ketertarikan dengan dokter yang memeriksanya beberapa kali. Dokter itu adalah Clifford Leroy Adams, yang merupakan seorang pria kulit putih dan juga menjabat sebagai senator negara bagian. Tak lama mereka menjalin hubungan. Tetapi, hubungannya hanya untuk memuaskan hasrat mereka berdua saja. Bahkan, mereka melakukan hubungan badan tidak hanya di kantor, tetapi juga di rumah Ruby, dan tidak ada yang tahu bagaimana perasaan mereka satu sama lain. Namun, seiring berjalannya waktu, Ruby semakin tersiksa karena sikap Adams yang rasis terhadapnya dan memaksanya untuk berhubungan badan dengan kasar. Ruby McCollum sudah tidak tahan dengan hubungan bermotif rasisme yang selama ini dialaminya. Kemudian, dia akhirnya memutuskan untuk membunuhnya dengan menyerangkan 4 peluru ke tubuh Dr. Adams. Itu ia lakukan di tanggal 3 Agustus 1952. Setelah penembakan itu, Ruby McCollum meletakkan pistolnya di kantor Adams, lalu ia kembali ke rumahnya. Saat kejadian itu, ia membawa kedua anaknya. Mereka duduk di belakang sambil ketakutan. Ia berpikir berada di rumah adalah tempat paling aman. Namun, dalam waktu kurang dari 1 jam, jalanan depan rumah Ruby dipenuhi oleh kerumunan dan terlihat juga banyak mobil di sana. Dalam penangkapan tersebut, terdapat 1 regu mobil patroli jalan raya Florida dan orang-orang lainnya yang berada di bawah perintah langsung dari Gubernur Fowler Warren di Tallahassee. Ruby akhirnya ditangkap dan dibawa ke penjara negara bagian Florida di Rayford. Sehari setelah penangkapan Ruby, suaminya, Sam, membawa anak-anaknya untuk dititipkan pada ibu Ruby di Zuber, Florida. Tetapi Sam meninggal karena serangan jantung. Dalam catatan dan surat-suratnya, Ruby mengakui jika dia menembak Adams sebanyak 4 kali dengan revolver, karena Adams berkata akan meninggalkannya. Ruby mengatakan jika selama bertahun-tahun Adams telah berulang kali memaksanya untuk menjadi budak seksnya sampai ia hamil dan melahirkan anaknya yang diberi nama Loretta. Saat itu, Loretta masih berusia 2 tahun dan Ruby sedang mengandung anak kedua dari Adams. Ruby juga mengatakan jika Adams ikut serta dalam operasi perjudian ilegal milik suaminya, Sam. Hal itu juga dibenarkan oleh karyawan Adams yang pernah melihat Adams menerima pengiriman uang tunai dalam jumlah besar
di ruang pemeriksaan. Selain karena Ruby tidak tahan dengan perlakuan Adams, jaksa penuntut juga mengatakan bila Ruby telah menembak Adams karena marah atas sebuah masalah tagihan. Hal ini didukung oleh 3 saksi selama persidangan. Ruby sendiri bersaksi jika dia telah mendiskusikan tagihan dengan Adams pada hari itu, tetapi Adams malah menyerangnya. Karena itu, selama persidangan, Ruby bersikeras jika dia menembak dokter untuk alasan melindungi diri. Penduduk Live Oak tahu jika McCallum adalah seorang wanita kaya. Dia dan suaminya dikenal tidak pernah berhutang. Pada tanggal 20 Desember 1952, juri mendakwa McCallum atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dengan hukuman mati di kursi listrik. Namun, persidangannya diulang setelah Mahkamah Agung Florida membatalkan hukuman matinya karena alasan teknis dan Hakim Hall Adams yang tidak hadir di lokasi selama pemeriksaan. Kasus ini pertama kali diliput oleh sebuah surat kabar di luar Florida yang ditulis oleh antropolog dan penulis Zora Neale Hurston. Ia ditugaskan dari Pittsburgh Courier. Liputannya berhasil membantu Ruby mendapatkan pembaca nasional dan bahkan internasional selama 2 kali persidangannya. Selama persidangan ulangnya pada 20 Juli 1954, Frank Cannon, seorang jaksa wilayah dari Jacksonville, Florida, membela Ruby. Dia terus berusaha agar Ruby tidak mendapat hukuman yang berat dan mendapat keringanan. Karena ia adalah korban dari kekerasan fisik yang berulang-ulang dan menjadi budak seks. Itu membuat kondisi mentalnya tak stabil. Namun, semua upaya Cannon itu ditolak oleh jaksa penuntut dan dikuatkan oleh hakim, kecuali kesaksiannya tentang kejadian pada hari pembunuhan. Dia mengatakan, bila Ruby memukul Adams berulang kali pada hari itu, bahkan mereka sempat berhubungan badan. Cannon dan Ruby merasa dibungkam saat berada di pengadilan, karena semua bukti dan kesaksian yang mengarah pada keringanan hukumannya ditolak. Selain itu, Thelma Curry, seorang saksi dari pihak Ruby, juga diusir dari kursi saksi dan disuruh kembali ke tempat. Hal ini terjadi karena semua juri merupakan orang kulit putih dan beberapa di antaranya pernah menjadi pasien Dr. Leroy Adams. Bahkan, hakim pengadilan Hallway Adams menjadi pembawa peti mati dari Dr. Adams saat pemakamannya meski tidak memiliki hubungan dengannya. Menurut Neale Hurston yang melaporkan hasil persidangan Ruby untuk Pittsburgh Courier, Ruby diizinkan untuk menggambarkan sekitar tahun 1948 selama suaminya tidak ada dan bagaimana dia berhubungan dengan dokter. Namun, 38 kali Frank Cannon berusaha meringankan hukuman Ruby, 38 kali negara keberatan, dan 38 kali juga Hakim Adams mempertahankan keberatan ini. Hakim juga memberlakukan perintah pemberhentian terhadap Ruby, mencegah pers mewawancarainya, dan mencegah pengacaranya untuk berbicara. Frank Cannon sangat kesal, dan ia memandang hakim dan berkata, "Semoga Tuhan mengampuni Anda, Hakim Adams, karena telah merampas kebebasan seorang manusia dengan cara seperti itu." Khawatir akan kesehatan mental Ruby, Frank mengatur agar Ruby diperiksa di penjara daerah tempat dia ditahan selama sekitar 2 tahun. Kemudian, pada persidangan kedua Ruby, Frank kembali mengajukan permohonan keringanan atas gangguan jiwa yang dialami Ruby. Lalu, pengadilan menunjuk seorang dokter yang bernama Dr. Dillard Workman. Ia merupakan rekan dari Dr. Adams.
Setelah menerima hasil pemeriksaan Ruby, jaksa penuntut negara bagian Randall Slaughter akhirnya menyetujui permohonan tersebut. Ruby McCollum dinyatakan tidak memenuhi syarat secara mental untuk diadili. Dia dimasukkan ke rumah sakit negara bagian Florida untuk pasien mental di Chattahoochee, Florida. Seandainya Ruby McCollum adalah seorang wanita berkulit putih, pasti dia akan segera diangkut ke penjara Suwannee County, sebuah bangunan bata merah berlantai 2 di halaman gedung pengadilan daerah di pusat kota Live Oak. Namun, Ruby berkulit hitam dan menikah dengan Bolita Sam, seorang gembong judi di Suwannee County. Bisnis suaminya itu beroperasi di bawah perlindungan penuh polisi dengan uang tunai yang dibayar sebagai imbalan mereka. Selain itu, banyak anggota terkemuka dari komunitas kulit putih yang menyadari jika nama mereka tercatat dalam buku besar Ruby bersama dengan catatan pinjaman tanpa bunga dari Sam McCollum. Sehingga Ruby diperlakukan dengan tidak layak. Setelah pemakaman Dr. Adams, Suwannee Demokrat, sebuah surat kabar mingguan kota, memuat kisah pembunuhan itu dengan judul Dr. Adams dibunuh. Di bawahnya terdapat foto Dr. Adams saat kampanye. Judul ini memiliki dampak yang luar biasa pada pembaca yang mengasosiasikan citra Adams dengan janji-janji kampanye tanpa pajak baru, perawatan medis gratis untuk orang tua, pembebasan tanah tandus dari pajak selama 10 tahun, sekolah yang lebih baik, sekolah kedokteran di negara bagian itu, dan bagian yang lebih besar dari pajak trek balap Florida Selatan. Demokrat kemudian menggambarkan pemakaman sang dokter sebagai yang terbesar dalam sejarah Suwannee County. Surat kabar itu menyebut Dr. Adams yang tercinta dan mulia, serta menyebut pembunuhan itu sebagai pembunuhan yang tidak masuk akal oleh seorang negris yang marah karena tagihan dokternya. Surat kabar di seluruh negeri mengangkat cerita itu dan mengeluarkan pernyataan bila pembunuhan yang dilakukan oleh Ruby McCollum adalah negris yang dimaksud. Sementara itu, surat kabar mengabadikan versi resmi dari cerita tersebut. Warga Live Oak tahu lebih baik. Pada tahun 1974, pengacara Frank Cannon mengunjungi Ruby di rumah sakit jiwa. Tanpa meminta biaya hukum apapun, dia mengajukan surat-surat hukum agar Ruby dibebaskan di bawah Baker Act yang memungkinkan pasien mental yang dianggap tidak berbahaya dapat dipulangkan bersama keluarga mereka. Setelah dibebaskan, Ruby tinggal di sebuah rumah peristirahatan di Silver Springs, Florida yang didanai oleh penulis William Bradford Hu. William membayarnya $40.000 untuk hak menampilkannya dalam film yang dia adaptasi dari bukunya tentang kasus tersebut yang berjudul Ruby McCollum, Woman in the Suwannee Jail. Ruby bisa bertemu lagi dengan anak-anaknya, tapi Sam Jr. mengikuti jejak ayahnya ke dalam perjudian dan pada tahun 1975 dihukum di pengadilan federal atas 10 tuduhan perjudian. Dia akhirnya tinggal di Wisma Ruby. Kemudian FBI menyita uangnya $250.000. Tetapi kemudian mereka mengembalikan sebagian besar dari uang tersebut setelah IRS memotong pajak dan denda yang sesuai. Putri Ruby, Sonja, dan Kay, keduanya menikah dan tinggal di Ocala, Florida. Tetapi kemudian Kay Hope meninggal dalam kecelakaan mobil pada tahun 1978 dan Sonja Wood meninggal karena serangan jantung pada tahun 1979. Pada bulan November 1980, Ailey dari Ocala Star Banner mewawancarai Ruby di rumah peristirahatannya di Silver Springs. Lee menulis
bila Ruby tidak memiliki ingatan akan cobaan berat yang pernah dialaminya. Dan psikiater mengatakan jika dia menderita sindrom Genscher atau penekanan ingatan yang menyakitkan. Karena kejadian itu, Rumah Sakit Jiwa Negara bagian di Chattahoochee diselidiki lebih dari 1 kali atas masalah perawatan pasien, penggunaan obat-obatan yang berlebihan termasuk Thorazine, dan pemberian terapi kejut listrik yang dapat mempengaruhi memori. Pada tanggal 23 Mei 1992, pukul 4:45 pagi, Ruby McCollum meninggal karena stroke di Pusat Rehabilitasi New Horizon pada usia 82 tahun. Keluarganya mengurusnya agar dia dimakamkan di samping kakaknya, Matt Jackson, dan istrinya yang telah meninggal kurang dari setahun sebelumnya di pemakaman di belakang Gereja Baptis Hopewell, Live Oak.